akan membagikan terkait dengan tata cara daftar program magang berdampak. Bagaimana sih untuk langkahnya dari awal hingga akhir, teman-teman bisa simak ya. Teman-teman, Sobat Zona Lampung, pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan cara ataupun langkah untuk mendaftar daripada program magang berdampak ya. Nah teman-teman, untuk langkahnya kalian buka website daripada Bilmawa yang ada di atas itu teman-teman. Si Bilmawa nanti teman-teman diarahkan untuk mencari lowongan terlebih dahulu. Yang perlu kalian pahami di sini ada semua bidang ya, baik bidang pendidikan, pertanian, hukum dan lain sebagainya. Ada 305 lowongan yang sampai saat ini masih tersedia. Nanti kalian bisa melihatnya kalau misalnya pengen untuk kalian itu dapat mengakomodir dari jurusan kalian, kalian tinggal klik aja di cari. Nah, di bagian cari ini nanti ada beberapa lowongan yang tersedia, mulai dari strategi dan bisnis, lingkungan sosial budaya, pertanian, pendidikan dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa mencarinya dengan menu ini. Nah, kalian tinggal cari aja menu-menunya, kemudian setelah itu kalian bisa lihat detail sebelum kalian melakukan proses pendaftarannya. Kenapa? Karena hal ini penting, ada beberapa persyaratan yang di dalamnya atau yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Persyaratannya misalnya ini ada lokasi penempatan, terus ada deskripsi pekerjaan gitu ya. Nah, tempat tinggal itu mencari sendiri, terus nih ada rincian penugasan dan bahkan ada kriteria peserta magang. Nah, ini ada latar belakang pendidikan ya, yang diterima manajemen, manajemen bisnis dan lain sebagainya. Persyaratan khususnya nggak ada, tapi ada beberapa perusahaan yang memang mensyaratkan atau adanya persyaratan kemampuan bahasa Inggris lain sebagainya. Nanti kalian klik aja di lamar sekarang. Setelah kalian klik di lamar sekarang, nantinya kalau kalian misalnya dalam hal ini kalian sudah punya akun ya, sudah mendaftar, maka kalian bisa langsung mendaftar. Tapi kalau belum, kalian daftar terlebih dahulu akunnya. Nah, di sebagian ini kalian misalnya ini ada daftar untuk mahasiswa, terus program studi, NIM, nomor HP, email dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini kalian perlu untuk menuliskan atau mendaftar, nggak usah kalau ini kan menggunakan kode ya teman-teman, kalian sesuaikan aja, nanti di bawahnya itu akan muncul berapa program studi atau berapa universitas yang tersedia. Nah, nanti kalian tinggal ketik aja jurusan kalian. Setelah itu agar lebih jelas kita lihat ya. Nah, di bagian ini ada pilih tab mahasiswa, itu langkah pertama. Dan kemudian setelah kalian pilih tab di bagian permintaan akun, ini untuk pendaftarnya. Jadi kita melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu untuk langkahnya setelah kalian membaca detail persyaratan dan juga ketentuan dari pihak mitra yang tersedia. Nanti setelah itu kalian bisa untuk melanjutkan tahap kedua, yaitu cari perguruan tinggi, bisa menggunakan kode atau nama perguruan tingginya. Nanti tunggu sampai muncul perguruan tinggi teman-teman, kemudian pilih perguruan tinggi teman-teman semuanya yang terdaftar di PD Dikti, karena datanya itu nanti akan tersinkron di PD Dikti seperti itu. Nah, ini beberapa step atau langkahnya yang bisa kita bagikan atau kita share kepada kalian semuanya. Nah, setelah tahap ketiga ini, langkah yang perlu kalian pahami atau kalian lakukan di dalam proses mendaftar untuk program Dikti berdampak, di mana ada beberapa persyaratan dan juga ketentuan. Nanti yang pastinya kalian buat akun terlebih dahulu. Dan yang keempat, cari program studi teman-teman menggunakan kode atau nama prodinya, kemudian pilih program studi mahasiswa yang bersangkutan. Karena ini yang sesuai ya, tadi itu kan ada manajemen bisnis. Nah, ini contohnya teknik informatika. Kemudian kalian bisa langsung pilih aja di bagian ini. Nah, untuk persyaratannya ini bisa mahasiswa program D2, D4, D3 gitu ya. Paling rendah itu semester 2.
mahasiswa S1 paling rendah itu semester 4. Ada beberapa persyaratan. Intinya kalian di persyaratan tadi, mitra tadi, kalian harus membaca dengan saksama sebelum kalian melakukan proses pendaftaran. Nah, setelah tahap ini, kemudian langkah yang perlu kalian lakukan atau yang perlu kalian jadikan sebagai pedoman untuk mendaftar di program ini, teman-teman bisa mengikuti untuk step yang ke-6. Step yang ke-6 ini berhubungan dengan adanya penginputan untuk email dan lain sebagainya. Nah, ini pendaftarannya sebenarnya cukup mudah ya teman-teman, asalkan teman-teman kampusnya sudah terdaftar, program studinya juga ada. Nah, ini teman-teman bisa melakukan proses pendaftarannya. Nanti baru setelah itu, kalau teman-teman lolos proses seleksi oleh mitra, nanti kalian akan mendapatkan LOA ya, LOA. Nah, nanti setelah itu baru setelah tadi tanggal yang keempat, kalian pilih program studi teman-teman, terus pilih program studi ya. Program studi menggunakan kode juga bisa, atau langsung aja klik. Nanti kalian disarankan kalau pada menu ini kalian bisa langsung klik ya, tulis terlebih dahulu baru kemudian klik. Nah, untuk websitenya sendiri ada simbol MAWA, kemedikbud.go.id magang register. Nah, itu nanti teman-teman cari aja seperti langkah di video sebelumnya yang kita sudah membagikan tadi ya di awal-awal video. Intinya kalian bisa langsung ke situs ini untuk mendaftar pada program ini. Nah, ini baru lengkapi identitas seperti nomor HP, NIM, dan email. Nah, ini nomor HP yang dituliskan adalah nomor HP kalian. Nanti setelah itu kalian lanjut, nanti kemudian akan ada data dari PDDikti, akan tampil data dari PDDikti teman-teman semuanya. Nanti kalian baca ketentuan dan centang setuju untuk proses pendaftaran, baru kalian bisa klik langsung daftar. Tapi sebelum itu kalian juga perlu verifikasi semester teman-teman saat mengajukan magang. Nah, sekali lagi ini harus disesuaikan dengan syarat dari mitranya ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum melakukan proses pendaftaran ini, teman-teman harus terlebih dahulu paham tuh terkait dengan permintaan mitra terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman nggak sesuai dengan permintaan mitra, ya tentu saja nanti bisa tidak lolos untuk mendaftar dalam program ini. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya setelah kalian klik proses daftar, itu nanti akan ada proses verifikasi. Tapi sebelum itu perlu juga kalian pahami atau kalian lengkapi atau kalian ketahui bahwa untuk komponen pendanaannya, untuk yang lolos magang berdampak ini ada bantuan biaya hidup, terus mobilisasi pesawat atau kereta ya, dan juga ada untuk bantuan biaya hidupnya ini ada dan tersedia. Nah, untuk pendaftarannya itu dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli untuk seleksi mahasiswa oleh mitra, dan pendaftaran dan pemesanan tiket ketika teman-teman sudah lolos atau dikatakan lolos dalam program ini. Nanti pelaksanaan program Dikti Berdampak ini dilakukan atau terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Nah, nanti setiap periodenya sama sebenarnya, hampir sama dengan teman-teman mendaftar MSIB atau studi independen. Tapi untuk pendaftaran dalam program ini tentu saja memiliki beberapa kelebihan yang perlu kalian pahami. Nah, untuk kalau misalnya MSIB kan terbagi menjadi beberapa program tuh. Nah, kalau di sini itu fokus pada magang gitu ya. Nanti mungkin akan ada penambahan program-program yang lainnya. Nanti setelah kalian magang, kalian akan ada penetapan peserta magang, mobilisasi keberangkatan, pelaksanaan magang, terus nanti teman-teman membuat laporan kegiatan mahasiswa, terus laporan kegiatan DPP, laporan kegiatan koordinator PT, penilaian mitra, sertifikat dan capaian kompetensi, dan juga nanti akan ada proses
mobilisasi kepulangan. Nah, itu merupakan beberapa step atau langkah-langkah yang bisa kalian bagikan setelah kalian klik di bagian selanjutnya. Kalian isi semua, nanti akan ada permintaan akun. Nanti kalian diverifikasi tuh, ketika kalian sudah diverifikasi sama Prodi maksudnya, dan juga perguruan tinggi akan ada disetujui. Jadi kalian perlu untuk cek berkala kalian udah disetujui atau belum. Nah, nanti di SPTJM kalian juga mengisinya. Nah, seperti itu merupakan beberapa langkah yang bisa kita bagikan terkait dengan cara untuk mendaftar dalam program magang berdampak. Semoga saja melalui video yang dibagikan ini bisa berguna bagi Sobat Zona Lampung sekalian. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video-video dalam segmen pendidikan di channel Zona Lampung ini, teman-teman bisa banget untuk kemudian nantinya memberikan saran kira-kira apa lagi yang bisa kita bagikan. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.